Apa keistimewaan mati di tanah suci? Apa keistimewaan meninggal di tanah suci? Ini ada hadis. Satu hadis Anas bin Malik. Yang kedua ada hadis Jabir. Ada hadis Anas bin Malik, ada hadis Jabir. Jadi jangan dengerin orang yang lagi stres ngomong meninggal di Indonesia, di tanah sendiri lebih mulia daripada meninggal di tanah suci. Itu orang stres. Itu orang tidak berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin bin Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah di mana alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh dan juga sholat gaib untuk guru kita yaitu Kiai Haji Fauzan Aziz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya, menerima semua amal ibadahnya. Apa hukumnya sholat gaib? Ikhtalafa ulama berbeda pendapatnya. Ada yang melarangnya, ada yang membolehkannya. Jumhur ulama melarangnya, tapi sebagian ulama seperti Imam Syafi'i membolehkannya. Ya. Apa dalilnya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-Najashi hina mata bi ardil Habasyah. Ada seseorang bernama Najashi atau bermarga Najashi, dia meninggal di negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu negeri yang saat itu masih banyak non muslimnya, ya. Salat ghaib huwa Nabi kita Muhammad SAW wa man ma'ahu min as-sahabah, dan orang-orang yang bersamanya para sahabat, ya. Maka ini dalilnya. Dalil yang melarang ini juga. Hanya saja ulama melihatnya dalil yang dilakukan oleh Nabi ini khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sebagian ulama menyikapi apa yang Nabi lakukan itu adalah karena An-Najashi itu meninggal di negeri yang tidak ada muslimnya, sehingga kemungkinan tidak ada yang mensolatinya. Tapi dalil ini secara sharih diambil oleh Imam Syafi'i, itu dinyatakan boleh seperti yang kita lakukan. Hanya saja kita memastikan kalau dia sudah dimandikan, kalau dia sudah dikafani, tinggal disolati. Karena di sana ini lagi nunggu subuh baru untuk disolati, ya kan? Bener ya kan? Belum subuh kan di sana? Siang ini ya. Maka ini yang dinyatakan apa? Boleh. Termasuk yang mengatakan boleh, ya, Imam Asy-Syaukani. Bahkan dia mentarjihkan, warajjah Asy-Syaukani annahu yajuzu fi haqqi kulli ahadin sulli alaihi am la, baik sudah disolati atau belum, ya, bisyarti ayyakunal musalli fi baladin akhar ghairil baladil ladzi mata fihi, tapi dengan syarat terlaksananya sholat bagi Imam Syaukani bukan di tempat yang menyolat, tempat di satu negeri, di tempat di mana kita mau sholat gaib, ya. Contohnya kayak kita di sini ada yang meninggal di Linggau inilah, gitu ya, di Linggau inilah, maka tidak berlaku sholat gaib menurut Imam Syaukani. Tapi sebagian ulama mengatakan
walaupun masih dalam satu daerah ini, jaraknya juga belum sampai masafatul qasri, masih dibolehkan salatul ghaib. Ala kulli halin, ini ada perbedaan pendapat ulama. Dalilnya apa tadi salat ghaib? Nabi mensolati seorang sahabat An-Najasyi yang mati di negeri Habasyah, apalagi ini di negeri Makkah Al-Mukarramah. Baik, berikutnya, apa keistimewaan mati di tanah suci? Apa keistimewaan meninggal di tanah suci? Ini ada hadis, satu hadis Anas bin Malik, yang kedua ada hadis Jabir. Ada hadis Anas bin Malik, ada hadis Jabir. Jadi jangan dengerin orang yang lagi stres ngomong meninggal di Indonesia, di tanah sendiri lebih mulia daripada meninggal di tanah suci. Itu orang stres, itu orang tidak berilmu. Mohon maaf Pak Edi, ini zaman tidak beres. Orang sudah pasti sesatnya itu dibela-bela. Maka kita jadi tahu sekarang ini kenapa ada yang benar sampai di penjara, yang udah tidak benar aja dibela. Ya, jadi di sini kita jadi tahu. Nah, kan laju nak manjang ngomongan ini kan. Ini ada hadisnya Nek Rahman. Makanya Nek Rahman ini zaman stres, zaman gilo, terutama di negeri kita ini jangan tidak tahu. Makanya kaget waktu pemilihan presiden, tolong jangan karena dibayar, ya, jangan karena dibayar. Nganjuk tahu nih, ya, ini zaman stres. Ingat, ada keistimewaan orang yang meninggal di tanah suci, di dua haramain, Makkah atau di Madinah. Ini saya bacakan dulu hadis dari Anas bin Malik. Yang mengeluarkan hadisnya adalah Imam Al-Baihaqi. Ya, Imam Al-Baihaqi. Wa azzahu ila al-Bukhari fi tarikhihi. Apa kata baginda Nabi? Man mata fi ahadil haramain. Siapa yang meninggal dunia di salah satu negeri haram, Makkah ataupun Madinah, bu'itha yaumal qiyamah ma'al aminin. Nanti akan diutus oleh Allah, dibangkitkan bersama orang-orang yang amaniin, orang-orang yang amanah, orang-orang yang dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah mati di hari Jumat sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Orang yang mati di hari Jumat diringankan oleh Allah fitnah kubur. Apa yang tidak dibahas di masjid ini? Tidak dibahas kalau tinggal utak sama hati ini mau dibahas apa tidak, ya. Jadi itu ada kelebihannya orang yang meninggal di tanah suci. Bahkan hadis Jabir, saya bacakan hadis Jabir, ya, ini dari hadis Jabir, tinggal nanti diteliti apa kata baginda Nabi, ya, tentang orang yang meninggal dunia di tanah suci. Ini hadis riwayat dari Jabir, yang meriwayatkannya adalah Imam Tabrani. Yang tadi yang mengeluarkan hadis adalah Imam Al-Baihaqi. Mamata fi ahadil haramain, siapa yang wafat meninggal dunia di salah satu tanah suci, bu'itsa aminan yaumal qiyamah, akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi aman, ya, nanti di hari kiamat. Apalagi kalau seandainya dalam kondisi haji sama umroh. Beliau ini belum haji nih. Beliau ini meninggal sebelum waktunya haji. Maka niatnya sudah dikasih oleh Allah. Faman hamma bihasanatin. Siapa yang sudah kepengen berbuat baik, falam ya'malha, belum melakukannya karena wafat, karena sakit. Apa kata baginda Nabi? Kataballahu lahu, Allah catat bagi dia bihasanatin kamilah, satu perbuatan baik. Kalau sampai melakukan, dihitungnya bukan cuma satu, tapi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi beliau ini walaupun belum pakai kain ihram, karena berangkat ini lana haji, maka di sisi Allah sudah dicatat melaksanakan haji. Hanya saja kalau bagi yang belum haji, belum bisa dipanggil haji, cuma lah dapat pahala haji. Ya, tapi kalau beliau ini haji tahun berapa dulu? Kalau Sri
Hah? Nggak sering bawa jamaah. Jadi beliau ini dipanggil hajinya itu karena sudah pernah haji. Jangan kaget semua yang telah mati sebelum haji karena dasarkan hadis ini. Nah, tapi sudah dapat pahala haji. Yang meninggal nih sebelum hari haji itu walaupun belum dikategorikan haji, tapi sudah dapat pahala haji. Nah, yang kita ngopi baik di sini, nah yang repot nih, ya. Tapi bagi yang punya keinginan mudah-mudahan. Boleh tak minta mati di tanah suci? Boleh tak? Boleh tak kira-kira? Biar jangan dikatoi oleh wong stres itu. Boleh tak? Jangan cengah-cengir. Ini kadang-kadang kita milu ini karena mohon maaf dak kata ilmu. Ya, dak kata ilmu atau ada ilmu lah dibayar. Aku mau dibayar besar berubah juga mungkin. Apa nih? Ini dengerin ini hadisnya nih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari dari Sayyidah Hafsah. Siapa Hafsah ini? Putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Kalau masih ragu pulau ngaji di As-Salam ini lah disebut hadis ini. Nah, lemilu stres pulau. Inilah hadis galau ini. Ya. Allahumma, apa doanya Sayyidina Umar? Jadi Sayyidina Umar ini sudah berdoa. Allahumma rzuqni syahadatan fisabilika. Ya Allah, jadikan aku mati syahid di jalanmu. Ya. Waj'al mauti fi baladi rasulika. Jadikan matiku di tanah Rasulmu. Yaitu Madi. Qabul galau itu. Qabul galau. Beliau mati dalam kondisi jadi imam di Madinah. Ya. Tuh. Faqultu, lalu Hafsah berkata, "Anna hadza." Ucapan apa ini wahai ayahku? Ya'tini bihillahu insyaallah. Ya. Ya'tini bihillahu insyaallah. Apa harapannya? Kalau aku mati di tanah Rasul, Allah menyambutku. Ya, Allah menyambutku. Menyambutnya dengan apa? Dengan rahmat, dengan ampunan dari Allah. Jadi ibu-ibu beruntung. Jadi jangan kamu ngomong, wah kasihan dia mati di Mekah. Kita nih nah yang kasihan. Ngatoi wong kasihan mati di Mekah. Ngatoi wong kasihan mati di Madinah. Yang di belakang nyengir keluar. Ya, ini ada yang mati ketimpuk keren kemarin tahun berapa itu? Yang 2015. Wah ya Allah kasihan dia. Nah. Yang kasihan tumbur mobil yang nak berdosa itu nah yang kasihan. Ya, kalau yang mati dalam kondisi di Masjidil Haram, lagi iktikaf, lagi nak berangkat haji, itu udah kata kasihannya. Maka mohon maaf, kalaupun Kak Lutfi nangis tadi itu, ya, Ustaz Nasyuddin nangis, itu sebenarnya nangis sendiri dewe, ya. Udah kata yang ditangisi dari Ustaz Fauzan, malah dia nangisi kita. Ajurlah kamu, gitu ya. Kan iya kita kepingin seperti beliau, ngebayangkan ya Allah. Nah, jadi doalah kayak pas umroh mati di situ. Amin. Setuju enggak kira-kira? Lajulah yang nak lajulah. Yang nak kaget dulu jadi, ya. Boleh ala kulli halin. Jadi ini fadilah orang yang meninggal satu di tanah suci. Jadi nanti bangkitnya sama Allah, dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi aman atau dalam rombongan yang bebas bebas pemeriksaan polisi akhirat. Ya, bebas pemeriksaan polisi akhirat. Ya, yang kedua tadi apa? Yang kata Sayyidina Umar bin Khattab dengan matinya di tanah tanah Rasulullah, ya'tini bihillahu, Allah mendatangi aku tadi apa? Merahmati aku, mengampuni aku. Maka ibu-ibu berdoalah kepada Allah. Kalaupun belum sempat mati di tanah suci, mati di tempat-tempat yang baik, di dalam masjid, di dalam kondisi beribadah, ya. Jangan sampai lagi di pucuk panggung.
Ini sibuk, ya Allah. Ibu-ibuku, aku tuh doa, aku tuh minta tolong ibu-ibuku berhentilah. Apalagi napas lah mulai sesak tuh berhentilah. Matola rabun masih tak tahu diri bulo. Ya, asam urat lah kambuh tak berhenti-berhenti masih bulo. Ya Allah. Ini kadang-kadang diuyoi cucunya, wah nenek ini lincah sekali, makin lincah. Oh nenek Nyai ya pakai John ya pakai John khusyuklah ya khusyuklah. Makanya ibu-ibu dimuliakan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, alangkah beruntungnya yang beriman ini. Makanya kita kalau nengok dulur-dulur kita yang meninggal seperti beliau ini, alangkah beruntungnya, beruntung seberuntung-runtungnya. Ini kita tengok apa dia tafsirnya beruntungnya menurut Imam Qurtubi ya. Qad aflahal mu'minun, apa beruntungnya ini? Makna falah lughatan ya. Apa makna beruntung ini? Dia begitu meninggal itu banyak memuji Allah. Jadi yang meninggal beruntung tuh apa namanya? Kak Lutfi, waktu mati itu apa? Alhamdulillah ya Allah. Nah, yang repot itu kalau kita yang meninggal ini ya malah tidak kata yang dipuji. Mati dalam kondisi apa? Ya Allah, aku nyesal. Ya Allah. Baru nak minta ampun dalam kondisi mati seperti Fir'aun, mati. Seperti Qarun, mati. Maka ibu-ibu saking bahagianya wong yang meninggal beriman itu, Kak Lutfi, waktu meninggal bilang apa? Alhamdulillah. Jadi waktu malaikat Israel datang, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Nah kira-kira kita mati ya mengucap apa lah? Lah, kaget. Nah yang model mak ini Mas Samsudin, jangan tahu-tahu sibuk nimbang emas bedo. Ya, ini kadang-kadang lagi makan, lagi tidak ngucap alhamdulillah. Nah, lagi bisminum, lagi tidak ngucap alhamdulillah. Bangun tidur be tadi. Bu, bayang enggak ibu-ibu ini, saya yakin yang bangun ini alhamdulillah ya Allah bangun sebelum subuh. Maka yang mati pun seperti itu. Alhamdulillah ya Allah. Ya, sampai saya tulis di Facebook itu, selamat tinggal dunia yang penuh dengan tipu-tipu dan janji palsu. Selamat datang di rahmat Allah, wahai guruku mulia Haji Fauzan Aziz. Selamat tinggal dunia ini, Bu. Banyak uang nipu kita, banyak uang berjanji palsu dengan teko kita pun janji palsu dengan uang. Selamat tinggal dunia ini. Itulah ucapan orang yang qad aflahal mu'minun. Ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu bukan cuma salat baik, tapi salatnya penuh dengan rasa tunduk kepada Allah, penuh dengan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tidak sibuk urusan yang tidak ada nilai, walaupun urusan mubah. Jalan-jalan sore itu berdosa tak, Bu? Ya. Tapi yang sibuk itulah gawenya penuh dengan dak kata nilai. Kecuali kalau jalan-jalan sore ini, aku nak jalan sore ya, kira-kira maghrib nyangkut di masjid mana, itu tidak masalah. Ini yang apa namanya, lau kosong baik, muter-muter dak keruan. Maka sekedar hidupnya kosongan seperti ini, mohon maaf. Ini Wak Rahman, ada nasihat dari Imam Ibnu Uyainah. Ini inilah nak jam 6, ini kelewat saya ini kayaknya. Sudah. Ini sebagai penutup nasihatnya Imam Ibnu Uyainah. Apa kata Imam Ibnu Uyainah?
bagi orang-orang yang belajar ilmu banyak. Apa kata beliau? Idza kana laili laila safihin wa idza kana nahari nahara jahilin fama asna'u billadzi aktubu. Kalaulah malam aku seperti malam wong yang ndak berilmu, siang aku seperti siang yang ndak berilmu, artinya malam siang ndak katik nilai di sisi Allah. Fama asna'u billadzi aktubu. Lalu untuk apa aku nulis ilmu, kata Imam Ibnu Uyainah? Maka yang sudah S1, S2, S3 belajar tinggi-tinggi tapi kosong, ndak katik nilai baik, nilainya ibadah kepada Allah atau manfaat, maka untuk apa sekolah sampai S3 itu? Untuk apa? Cak Fahmi ini keliling ceramah kemana-mana tapi siangnya kosong, malamnya kosong. Untuk apa? Maka ibu-ibu ya, ada yang ibu-ibu pengajian, balik pengajian tidak sholat. Untuk apa hadir pengajian? Ini hadir takziah, habis takziah tidak sholat isya. Lalu untuk apa ngeri ceramah tadi, ngeyasini wong tidak sholat isya? Tapi bukan ibu-ibu sini, bukan. Ini ibu-ibu yang ada di Amerika. Kalau ibu-ibu di sini paling sikok 2, 3, 4. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa guru kami Ustaz Haji Fauzan, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dan selamatkan beliau dari siksa api neraka, ya Allah. Selamatkan kami dan selamatkan beliau dari azab kubur, ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami seperti Engkau merezekikan beliau, ya Allah. Mati dalam kondisi baik, mati dalam kondisi beriman, ya Allah. Kami bersaksi beliau orang baik, ya Allah. Kami bersaksi beliau adalah hamba-Mu, ya Allah. Kami bersaksi beliau adalah orang yang bertakwa, ya Allah. Masjid ini saksinya, ya Allah. Majelis ilmu saksinya, ya Allah. Pesantren Ikhlas, Al-Ikhlas saksinya, ya Allah. Murid-muridnya adalah saksinya, ya Allah. Kawan-kawannya, ya Allah, yang duduk di masjid ini saksinya, ya Allah. Maka jadikan kami juga orang yang seperti beliau, di mana semua orang bersaksi kepada kami nanti adalah kami adalah orang baik, ya Allah. Mudah-mudahan saksi ini menyelamatkan kami dan mereka kelak di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, terimalah semua amal ibadahnya dan ibadah kami, ya Allah. Terimalah niatnya juga niat kami, ya Allah. Kalau ada kekurangannya dia hamba-Mu, ya Allah. Kalau ada kekurangannya dia hamba-Mu, ya Allah. Sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, maka sempurnakanlah kekurangannya, ya Allah. Engkaulah yang maha mengampuni segala kekurangannya, ya Allah. Dia bukan Nabi, ya Allah. Dia bukan Nabi, ya Allah, yang maksum dari dosa, ya Allah. Dia hanyalah hamba-Mu yang berupaya ingin mendapatkan ampunan dan ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah ketabahan kepada anak dan istrinya, ya Allah. Jadikan mereka keluarga surga, keluarga yang mendapatkan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, mudah-mudahan jamaah haji yang dari Indingau, Muratara, Musirawas, dimanapun mereka berada, ya Allah, yang secara umum Engkau selamatkan, ya Allah. Engkau terima hajinya, ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Alhamdulillah.